Jargon revolusi mental Jokowi sejak periode pertama ia memimpin seakan-akan hilang di telan bumi. Menilik situasi saat ini, revolusi mental tampaknya hanya tinggal jargon saja. Berikut bukti dan pandangan akademisi hingga politisi yang mengkritisi revolusi mental Jokowi. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi mengungkapkan alasan gagalnya penerapan revolusi mental. Semangat itu dinilai kurang menarik dari kacamata politik. Pertama, prosesnya lambat, dan yang kedua hasilnya tidak nampak. Pembangunan mentalitas itu membutuhkan lama, harus sabar gitu ya, sabar, sistematis. Karim menggunakan kacamata akademis atas pernyataan tersebut. Perubahan mental, nilai, dan moral merupakan sesuatu yang harus ditangkap, dipahami, dan diubah sendiri oleh masing-masing individu. Melalui penghadiran stimulus berupa apa? Contoh, berupa teladan. Karim menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang sudah menerbitkan instruksi Presiden atau Impres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Namun kehadiran Beleti itu tidak cukup. Tetapi harus menjadi gerakan sosial kemasyarakatan, sehingga yang terlibat bukan hanya institusi atau suprastruktur politik, tapi lebih penting adalah bagaimana gerakan ini menggelinding menjadi gerakan infrastruktur sosial kemasyarakatan, keluarga, bahkan individu per individu. Sayangnya, kata Karim, progres revolusi mental mandek setelah hampir 10 tahun Jokowi memimpin. Karim semakin yakin hal itu akibat mental merupakan sesuatu yang abstrak. Karim Suryadi mengkritik politik dinasti Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu dinilai menjadi bukti kegagalan revolusi mental. Politik amfibi, maaf ya, anak mantu ponakan ipar bini. Karim mengatakan contoh lainnya, yakni imbauan agar pejabat tidak memamerkan harta dan kekayaannya. Imbauan itu disebut kurang tepat. Padahal pamer adalah gejala dan kecenderungan orang. Justru kan dengan revolusi mental yang harus ditanamkan benar-benar itu pola hidup sederhana. Karim tidak bermaksud mengecilkan upaya pemerintah dalam revolusi mental masyarakat, namun dia menilai implementasinya sekadar di permukaan. Di kalangan ASN selain baju batik, baju daerah gitu ya. Kemudian kita juga melihat di 17 Agustus ada upacara pakaian adat yang muncul gitu kan. Di luar itu tidak ada. Surya Paloh tentang Jokowi. Bak siap berperang dengan Jokowi. Surya Paloh menyatakan revolusi mental yang menjadi narasi utama pemerintah Jokowi gagal. Taipan media itu mencakup Jokowi gagal hingga membuat bangsa Indonesia kini berkarakter munafik penuh kepura-puraan. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat berpidato di Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Minggu 16 Juli 2023. Awalnya Surya Paloh mengatakan, revolusi mental ala Jokowi senapas dengan visi Nasdem, yakni restorasi perubahan. Ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat. Lantas ia mengatakan, revolusi mental yang dijalankan selama 2 periode pemerintahan Jokowi gagal atau belum terwujud. Sayang, 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa? Surya Paloh pun mengatakan, sesungguhnya bangsa Indonesia berjiwa solidaritas, saling tolong-menolong hingga menjaga kepatutan. Hal itu merupakan buah perjuangan para pemikir dan pejuang yang membawa kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang kita kenal sebagai suatu bangsa yang memiliki sifat dan nilai, values keindonesiaan yang sepenuhnya, bangsa yang penuh dengan ramah tamah, sopan santun, mengenal tepok seliro, azas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Namun, kini, kata Surya Paloh, identitas bangsa Indonesia berubah menjadi bangsa yang munafik dan penuh individualitas. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kondisi bangsa yang materialistis dan melenceng dari jalur perubahan yang restoratif itu membuat Nasdem mencanangkan perubahan melalui bakal Capres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Kita terjebak
pragmatisme. Kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini.